Halo Sobat Guru di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast Guru Merdeka, ruang diskusi edukatif yang menginspirasi para guru di Indonesia. Saya, Martina Pasaribu, akan menemani Anda dalam obrolan seru seputar perencanaan pembelajaran bermakna dengan pendekatan Where to. Kali ini, saya tidak sendirian. Telah hadir bersama saya 4 pendidik inspiratif dari berbagai latar belakang. Yuk, kita sapa satu persatu yuk. Halo, saya Munira Alzura. Senang bisa berbagi di sini. Hai semuanya, saya Sri Dewi Puspita, siap berbagi pengalaman. Hai semuanya, saya Wuri Cayaningrum, senang berbagi di sini. Halo, saya Yulita Mariani, senang bisa berdiskusi di sini. Langsung saja kita mulai dari huruf pertama dalam where to, yaitu W, where it going and why. Pertanyaannya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dan kenapa itu penting? Menurut saya, tujuan pembelajaran harus jelas dan bermakna bagi murid tentunya. Misalnya, saat membahas pahlawan Riau, saya ingin murid tidak hanya tahu nama-nama tokoh, tapi juga memahami nilai perjuangannya serta dampak dalam kehidupan sosial mereka saat ini. Setuju, kita juga harus melihat posisi awal murid, apa yang sudah mereka tahu, apa yang masih keliru. Dengan begitu, kita bisa merancang langkah-langkah yang realistis dan terarah. Benar sekali, dan jangan lupa unjuk kerjanya Bu. Saya sering menggunakan presentasi atau proyek sederhana sebagai alat murid menunjukkan pemahaman mereka. Yang penting mereka bisa menunjukkan pemahaman dengan cara yang sesuai gaya belajar mereka. Oke, kita lanjut ke H, hook the students. Gimana sih caranya membuat murid langsung klik dengan materi? Kalau saya biasanya sih mulai dengan cerita menarik atau pertanyaan pemantik. Misalnya, apa jadinya kalau para pahlawan kita tidak pernah berjuang? Itu memancing diskusi dan rasa penasaran peserta didik. Tidak hanya itu, jangan lupakan pentingnya menciptakan ruang aman. Kalau murid takut salah, mereka akan pasif. Kita perlu membuka ruang agar mereka bebas bertanya, berpendapat, dan mencoba. Lalu di E, explore, equip, experience. Bagaimana cara murid menggali ide besar dan menguatkan pemahamannya? Saya mengajak mereka membuat peta konsep atau wawancara orang tua tentang sejarah lokal. Itu membuat mereka mengalami langsung, bukan cuma mendengar. Dan selain itu, tugas rumah pun bisa memperkaya, asal kontekstual. Misalnya, mereka diminta mencari tempat bersejarah di sekitar rumah, lalu menceritakan kaitannya dengan nilai-nilai perjuangan. Wah, menarik juga ya pengalamannya. Nah, kita masuk sekarang ke R, reading, revisit, revise. Bagaimana caranya agar murid bisa merevisi dan menyempurnakan pemahamannya? Saya biasanya pakai jurnal refleksi. Saya meminta murid menulis ulang pemahamannya setelah melakukan diskusi atau presentasi. Lalu mereka perbaiki kalau ada yang kurang. Nah, kalau saya menggunakan peer feedback. Teman sejawat biasanya memberi masukan yang kadang lebih nyambung karena mereka akan satu bahasa. Baik, kita lanjut ke I kedua, exhibit and evaluate. Gimana caranya murid menampilkan hasil belajar dan mengevaluasi diri? Biasanya saya membuat sesi pamer karya. Murid membawa hasil karyanya, lalu menjelaskan maksud dan prosesnya. Lalu mereka juga menilai diri sendiri. Sudah sejauh mana mereka paham? Nah, setelah itu kita ajak mereka menetapkan tujuan baru. Ini penting untuk membangun semangat belajar yang berkelanjutan. Sekarang kita lanjut ke T, tailor to student. Bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan tiap murid? Saya selalu mulai dari asesmen diagnostik. Dengan asesmen diagnostik, kita bisa melihat gaya belajar, minat dan tantangan mereka. Dengan begitu, kita bisa buat pilihan tugas yang bervariasi sesuai kebutuhan peserta didik. Tidak hanya itu, tentunya fleksibilitas juga penting. Kalau situasi berubah, kita juga perlu menyesuaikan strategi. Tujuan itu tetap, tapi jalurnya bisa beragam. Oke, pertanyaan yang terakhir, O, organize. Bagaimana kita merancang urutan pembelajaran yang efektif? Saya susun pembelajaran seperti cerita. Ada pembuka yang menarik, konflik, eksplorasi, dan resolusi. Nah, kita juga perlu antisipasi adanya miskonsepsi. Bisa buat contoh yang jelas, beri waktu tanya jawab, dan cek pemahaman sebelum lanjut ke tahap yang berikutnya. Luar biasa ya gagasan-gagasan para calon guru hebat ini. Tolong kasih plus dong. Yeay.
Terima kasih banyak kepada para narasumber atas diskusinya yang inspiratif. Semoga obrolan ini membantu para guru di seluruh Indonesia untuk merancang pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.